Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, marilah kita memanjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beberapa rahmat, taufik, hidayah, sehingga kita pada saat ini masih diberi banyak kesempatan, kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan, aktivitas beribadah kepada Allah dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya semoga salawat salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita tunggu-tunggu syafaatnya, yang membina kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Pada pengajian hari ini marilah kita membahas tentang masalah Lailatul Qadri, karena tidak terasa kita sudah berada di ujung bulan Ramadan, yaitu di 10 hari yang terakhir bulan Ramadan. Beberapa ulama mengatakan bahwasanya 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini termasuk hari-hari yang mulia. Oleh sebab itu marilah kita pelajari satu persatu. Pertama, kita akan mempelajari berangkat dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Bukhari dan Muslim, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar dengan iman dan ikhlas, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang sudah lewat. Yang pertama, tingkatan orang yang beramal atau beribadah di malam Lailatul Qadar. Di dalam referensi kitab Nihayatul Zain, kitab Al-Bajuri, di sana disebutkan bahwasanya tingkatan orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar ini ada 3 macam. Yang pertama, tingkatan yang paling utama, yaitu seluruh malam kita gunakan untuk berbagai macam ibadah. Bisa dengan melaksanakan sholat sunat, membaca Al-Quran, belajar ilmu, mengaji dan lain sebagainya. Jadi tidak khusus dengan amalan-amalan tertentu. Kemudian yang nomor 2 yaitu yang tengah, yang sedengan, yaitu apa? Mudhamul lail kita gunakan untuk ibadah. Jadi misalnya malam itu terdiri dari 12 jam, maka yang 7 jam, 8 jam, 9 jam atau 10 jam kita gunakan untuk beribadah. Kemudian tingkatan yang paling rendah, kita melaksanakan sholat isya berjamaah, kemudian azan, melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dari 3 tingkatan ini, marilah kita berusaha memilih kira-kira mana yang kita inginkan. Kemudian Lailatul Qadar ini tidak khusus tertentu kepada orang yang dapat melihatnya saja. Artinya hikmah daripada malam Lailatul Qadar ini tidak khusus kepada orang yang bisa melihat kalau malam itu malam Lailatul Qadar. Hal ini berbeda dengan pendapatnya Imam Nawawi. Memang beliau menyampaikan fadilahnya khusus kepada orang yang dapat melihatnya. Akan tapi kita mengikuti pendapat yang mengatakan bahwasanya hikmah itu juga didapatkan oleh orang-orang yang tidak melihat akan tapi beribadah pada malam itu dengan berbagai macam ibadah, maka orang itu akan mendapatkan fadilah daripada malam Lailatul Qadar, yaitu fadilahnya ibadah di malam Lailatul Qadar tersebut itu lebih baik daripada ibadah 1000 bulan.
Kalau dihitung-hitung 1000 bulan ini kurang lebih 83 tahun. Sehingga kalau kita pada malam itu mengatamkan Al-Quran 1 kali, maka pahalanya seperti kita mengatamkan selama 83 tahun. Itulah yang kita harapkan atau yang kita idam-idamkan di malam Lailatul Qadar. Kemudian malam Lailatul Qadar ini merupakan malam yang paling utama bagi kita. Berbeda dengan Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Kangjeng Nabi, malam yang paling utama adalah malam Isra Mi'raj, karena pada malam Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dapat melihat Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi bagi kita sebagai umatnya, malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang paling utama setelah malam kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang di dalam malam Lailatul Qadar tersebut ibadah 1 kali lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Sehingga gini kita semua, malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang paling berharga, malam yang paling utama. Kemudian tanda-tanda daripada malam Lailatul Qadar ini kalau dilihat itu tidak panas dan tidak dingin, la hararatan wala baridatannya. Akan tapi malam Lailatul Qadar ini udara situasi di waktu pagi ini adalah cerah, menyenangkan, menyejukkan, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Kemudian malam Lailatul Qadar ini merupakan kekhususan daripada umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan terjadi setiap tahun sampai hari kiamat, dan terjadi di 10 hari yang terakhir menurut pendapatnya Imam Syafi'i. Jadi malam Lailatul Qadar ini akan terjadi setiap tahun dan berada di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i. Kapan terjadi malam Lailatul Qadar itu? Di dalam masalah kapan terjadinya malam Lailatul Qadar ada beberapa kaul atau pendapat. Yang pertama kami simpulkan pendapat yang muktamad, yaitu yang mengatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar ini adalah tetap 1 hari, tidak berubah-ubah. Artinya misalnya terjadi pada tanggal 21, berarti setiap tanggal 21 itu malam Lailatul Qadar. Ini adalah pendapat yang muktamad, bahwasanya mengatakan malam Lailatul Qadar ini tetap. Dan tetapnya ini ulama berbeda-beda pendapat. Ada yang mengatakan tetapnya itu tanggal 21, ada yang mengatakan tanggal 23, dan ada juga yang mengatakan tanggal 27. Untuk qaul muqabilul mu'tamad mengatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu terjadi berpindah-pindah di 10 hari yang terakhir. Di 10 hari yang terakhir. Kemudian di 10 hari yang terakhir ini yang dapat diandalkan yaitu malam-malam yang ganjil, yaitu tanggal 21, tanggal 23, tanggal 25, tanggal 27, dan tanggal 29. Yang berpeluang untuk bisa diharapkan lagi yaitu ada yang mengatakan tanggal 21. Kemudian kalau menurut Abdullah bin Abbas bahwasanya malam Lailatul Qadar itu terjadi pada tanggal 20 tuh, tanggal 27. Bahwasanya malam Lailatul Qadar ini oleh Allah dirahasiakan. Artinya semuanya itu merupakan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita sebagai umat Islam untuk berupaya, berusaha tidak hanya di 1 hari tertentu saja, akan tetapi minimal kita berusaha di 10 hari yang terakhir itu secara bersama-sama atau secara keseluruhannya, dengan harapan
di salah satu hari yang 10 tadi ini kita akan menemukan malam Lailatul Qadar. Masih tersisa pendapat satu lagi, yaitu yang dipelopori para ahli ulama tasawuf, mengatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu dilihat dari awal puasanya. Jikalau awal puasanya itu mulai hari Jumat, maka Lailatul Qadarnya tanggal 27, dan jikalau puasanya itu hari Sabtu, maka Lailatul Qadarnya tanggal 21. Itulah beberapa pendapat tentang terjadinya malam Lailatul Qadar. Intinya malam Lailatul Qadar itu merupakan rahasia Allah yang hanya Allah yang mengetahuinya. Maka kita sebagai umat Islam tetap harus berusaha, tidak hanya memilih di antara salah satu dari hari-hari tersebut, akan tetapi kita lebih semangat beribadah ketika di 10 hari yang terakhir ini, dengan harapan kita akan mendapatkan malam yang lebih utama daripada 1000 bulan. Ada kurang lebihnya minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.